Selamat malam ya teman-teman semua. Oke, gimana nih kabarnya kalian? Baik nggak? Kita udah seminggu nih nggak ketemu ya. Baik, Gimana Kak. sekolahnya? Banyak PR nggak kalian? Ada satu Oh, ada satu. Wih, PR apa tuh? Zaki. Indo Oh, Window. Yang lain gimana? Nggak ada PR? Belum Eh, belajar, apa? Belum ada apa belum belajar? Oh, Rizky belum. Belum masuk. Emang. belum belajar. Oh, belum belajar. Yang udah ini ya. Kirain udah ada PR gitu. Kan udah berapa semingguan ya? Apa 2 minggu tuh? Belum masuk sekolah. Oke deh. Kalau gitu kalian sehat-sehat ya. Aku kirim dulu course-nya. Oh ya, course-nya sekarang baru tau. Kalian boleh lihat. Dia udah ganti tema. Udah ganti ini, ganti apa? UI. Oke, aku masuk dulu ke ini. Oke, jadi hari ini Apa? eh Udah, kita bakal udah. ngomongin tentang kondisi ya, teman-teman ya. Kondisi bersarang ya. Aku akan jelasin, ya mungkin kemarin sempat belum terlalu detail ya jelasin tentang if else ya. Nah, jadi aku akan jelasin lagi tentang if else lebih dalam nih. Nah, jadi apa sih? Bagaimana kita bisa membuat ekspresi logis sederhana tuh? Nilai apa sih yang bisa diterima? Nah, ini harus kalian pahamin ya, karena nanti next time bahkan seterusnya ekspresi logis ini bakal selalu kita pakai. Jadi nggak pernah enggak ya. Nah, apa aja sih yang ada di ekspresi logis? Nah, ini ya. Jadi kalau kalian tahu ya, atau kalian tahu sih, tapi kalian mungkin lupa ya tentang nama ini ya, ekspresi logis. Jadi ekspresi logis itu ya Udah. lebih besar, eh, lebih kecil, sama dengan, eh, tidak sama dengan, dan lain-lain ya. Nah, ini harus kalian bener-bener pahamin, ya, udah di luar kepala lah inilah ya. Apalagi khususnya untuk perbedaan antara lebih besar sama lebih besar sama dengan ya. Ini udah harus di luar kepala lah. Karena kan pelajaran SD banget tuh. Kayak misalkan lebih besar 5. Nah, kalau lebih besar 5 hasilnya apa? Ada yang tahu nggak? Kalau lebih besar dari 5 hasilnya apa aja? Nah, Ya, 6, 7, 8. Nah, pintar. Tapi kalau ada lebih besar sama dengan 5 berapa hasilnya? 5, 6, 7, 8. Ya, oke, good. Rizky. Nah, kayak gitu teman-teman ya. Jadi udah harus di luar kepala lah. Lebih besar 5 bedanya apa? Pokoknya kalau ada lebih besar, nomor tersebut nggak dipakai. Kecuali ada sama dengannya. Kalau ada sama dengannya dipakai. Gitu. Ini udah harus di luar kepala ya. Teman-teman aja kalau lupa, teman-teman bisa ulangin terus. Gitu. Oh iya, untuk modul aku akan kasih dulu nih ke kalian. Biar kalian nanti bisa baca-baca di rumah ya. Jadi modul-modul ini yang udah aku kirim ke kalian ini jangan lupa di save. Karena aku kadang suka nggak kasih di grup ya. Jadi pas pelajaran kalian save. Oke, aku mau ngomongin ini ya. Jadi kalian boleh sebutin nanti true atau false teman-teman ya, seperti biasa kok. Nah, menurut kalian kalau yang ini true atau false kira-kira? Coba, kalau yang ini kira-kira nilainya true atau false? Satu sama dengan dua. Boleh kalian jawab dong. false. False, oke, false. Kalau yang ini true or false? False. True or false, Zaki? False. False, oke. Kita keep dulu ya. Yang lain ada yang pertanyaan lain nggak? Bener nggak? False kira-kira. Oke, terus yang ketiga, kira-kira true atau false? Coba, yang ketiga A sama dengan 5. True atau false tuh, guys? Coba yang lain boleh jawab dong. False. False, oke, kita keep. Nah, kalau 15 sama dengan 15, tapi 15 ini integer. Integer, sorry, string bentuknya ya. Jadi ada integer, ada string.
Kira-kira kalau ada integer sama string nilainya apa tuh? True atau false? True. True. Oke. Kalau 3,14 apakah lebih besar dari 3? True. True. Oke. Hello tidak sama dengan hello. Nah, ini true atau false? Siapa yang bisa jawab? False. False. Oke. 3 tambah 2 dikali 0,1 sama dengan 0,5. Bener nggak? True atau false? Kira-kira apa nih? Coba. Satu nih, siapa yang bisa jawab? Ayo. Coba Haida, Rashifa, Wisnu, Nizam, Keanu, Furi, Vino, Rizky, Zaki. Ayo. True. True. Oke, sip. Oke, aku keep dulu ya. Jadi kita coba cek. Bener nggak nih? Nah, oke. Jadi nomor satu false. Oke, bener ya. Udah jelas ya. Satu sama dengan dua. Udah jelas lah. Bukan lah ya. Nah, yang ini nih. Kenapa ini bisa true? Ayo. Dua sama dengan satu tambah satu berapa? Dua, ya kan? Jadi dua sama dengan dua. Hasilnya adalah true. Oke ya. Nah, A sama dengan 5 juga hasilnya true. Kenapa true? Karena variabel itu kan tempat penampungan. Apapun itu nilainya, true pasti. Gitu ya. Oke, 15 sama dengan 15, tapi yang satu string. Ini juga adalah false ya. Kenapa? Padahal sama-sama 15. Karena yang satu integer, yang satu string. Itu tidak bisa menyatu. Kenapa nggak bisa menyatu? Coba kita contohin ya. String itu kan bisa abjad. Misalkan A, A, B, C. Ya kan A, B, C. Apakah A, B, C ini dengan angka sama? Udah jelas beda kan? Yang satu abjad, yang satu itu adalah angka. Nah, kasusnya di sini sama. Walaupun dia sama-sama angka, tapi yang satu itu string. Jadi salah. Nah, terus yang ini. Apakah hello haknya besar tidak sama dengan hello yang haknya kecil? Ya ini udah jelas true ya, karena kan yang satu hurufnya kecil, yang satu hurufnya besar. Jadi nilainya adalah true. Karena kan tidak sama dengan. Dan yang terakhir nih udah pasti true ya. Oke, jadi untuk operator logis ini teman-teman harus kalian pahamin, udah harus di luar kepala ya. Karena ini pastinya bakal bakal kita pakai terus ya, karena kedepannya kan bakal lebih sulit. Dan untuk logika ini udah pasti makanan sehari-hari kita lah setiap kita belajar. Ya, jadi udah harus dipahamin ya teman-teman ya, true dan false. Gitu. Kalau dia masih belum paham, boleh tanya ke Mister, boleh juga kalian googling ya. Kalian buka Google, kalian lihat record juga nggak apa-apa. Nah, kalau namanya ekspresi logis campuran, ya berbeda ya. Kalau tadi itu ekspresi logis sederhana, yang ada lebih besar, lebih kecil. Tapi kalau yang ekspresi logis campuran, contohnya apa aja? Coba, ada yang bisa jawab nggak? Contoh dari ekspresi logis campuran apa aja sih? Ada dua, aku kasih spill tuh dua. Apa aja tuh dua? Ada yang masih inget nggak? Coba. Siapa ya? Siapa ya? Siapa ya? Ya, Rizky apa? N sama OR. Iya, pintar Rizky. Good nih Rizky sama Zaki doang nih yang aktif nih. Yang lain mana? Yuk. Ya. Bener ya, ada N sama OR, udah jelas ya. Nah, bedanya apa sih N sama OR? Gampang banget. Kalau N, ya udah, kayak kamu beli sesuatu deh. Aku beli anggur dan mangga. Nah, otomatis anggur dan mangga dua-duanya true. Ya. Nah, mungkin dong, aku beli anggur dan mangga. Pas dicek lah anggur doang, gitu kan. Mangganya nggak ada. Ya, otomatis false. Jadi kalau N ini, ketika ada dua nilai, yang nilainya adalah true, maka hasilnya true.
Apabila salah satu ada yang false, maka hasilnya false. Itu N ya. Tuh. Dia harus membutuhkan dua kondisi sederhana. Berarti otomatis kalau nilai dua-duanya true, maka hasilnya true. Tapi kalau salah satu ada yang salah, dia false. Nah, berbeda sama OR. OR itu salah satu ada yang benar, udah pasti benar. Aku beli, aku pengen beli mangga atau anggur. Nah, ada dua pilihan tuh, mangga atau anggur. Kalau salah satunya benar, ya udah berarti benar. Mau pilih mangga ya udah mangga gitu kan. Terus kalau pilih dua-duanya benar ya udah pasti benar. Mangga atau anggur, dua-duanya benar gitu ya. Jadi bedanya hanya di situ aja lah, gampang ya teman-teman ya. Jadi cuma bedanya kalau N itu dua-duanya harus benar baru nilainya true. Kalau OR salah satu ada yang benar ya nilainya true. Ya. Ya ini bakal kepake banget nih teman-teman. Jadi kalau kalian nanti belajar misalkan Excel ya pasti kepake rumus ini gitu. Kenapa aku tahu? Karena kan aku juga belajar juga. Nah, udah. Coba aku mau ulangin dulu ya tes lagi ke kalian nih. Gimana kalau yang operator logis ini ya? Apa namanya operator logis campuran? Oke, kalau yang yes sama dengan yes, N3 lebih dari 2 bener atau enggak? True or false kira-kira? True. Nah, Jaki. Zaki, Rizky. Oke, yang kedua, satu lebih dari 2 N3 lebih dari 2. False. Oke. Yang lain mana nih? Paham nggak? Ayo, coba yang lain. Yang ketiga, coba yang lain yuk. Satu lebih dari 2 or 3 lebih dari 2. True. 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 Oke, terus. Yang ini? False. Oke, false. Kita keep dulu. Yang ini? False. True. True atau false nih? Ada yang true atau false nih? True. Oke, true. Yang ini terakhir. True. Oke, true. Oke, coba kita cek ya. Oke, true, false, true, false, true, true. Bener ya. Bener semua. Jadi, gampang banget lah ya. Kenapa ini bener? Ya udah jelas ada N. Yes sama dengan yes. Tadi kan udah aku jelasin tuh di awal ya. Kalau misalkan sama, ya udah. Berarti ini true. Tiga lebih dari dua bener nggak? Ya bener. Makanya true. Nah ini false kenapa? Apakah benar satu lebih dari dua? Kan enggak. Kalau enggak, berarti dia false. Karena cuma satu yang benar. Kalau or, salah satu yang benar, berarti nilainya adalah true. Kenapa ini false? Ya, karena dia eh, yang ini dia benar nih, ini true. Sorry. Ya ini benar ini true dan ekspresi yang kedua ini salah ya. Karena kan dua itu kan integer, yang satu adalah string. Ini true, udah pasti lah tahu ya kalian ya. 5 lebih dari 3, 6 juga lebih dari 3. Dan yang terakhir ini juga sama ya. Ketika dia variabel bentuknya udah pasti nilainya true. Gitu, teman-teman ya. Ada yang mau ditanya dulu nggak tentang ekspresi logis sederhana sama campuran? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada. Paham nggak nih? Ada nggak yang mau ditanyain dulu? Kira-kira dari teman-teman boleh. Nanti biar pas ngerjain lebih mudah. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada ya. Nah, oke. Untuk cara baca if else, teman-teman ya, aku ulangin lagi. Mungkin kemarin sempat bingung ya. Jadi gini, ingat cara baca if else adalah if itu apa sih? Kalau bahasa Indonesianya? Jika. Ya oke, pintar. Jika. Nah, jadi if itu, jadi aku pengen kalian pahamin dulu cara bacanya sama polanya. Udah itu aja. Selebihnya pasti bisa kok. If itu jika, jika. Nah, ekspresi benar itu siapa apa? Ekspresi benar itu adalah pakai, pokoknya kalau kalian harus pakai ekspresi, oke, ekspresi logis. Misalkan contoh, harga lebih dari 50 misalkan. Bacanya apa tuh? Jika harga lebih dari 50, nah titik dua jangan lupa. Titik dua artinya maka ya, biar enak bacanya ya. Jadi gini,
Jika harganya lebih dari 50, maka dia ngapain di sini? Misalkan print apa harganya murah gitu kan. Nah, jadi jika harga lebih dari 50,2 maka harganya murah. Jika tidak, nah ada else nih. Jika tidak, harganya mahal. Gitu ya. Jadi pahamin dulu cara bacanya. Oke. Kalau depan cara bacanya enak. Misalkan nih, jika harga sama dengan 20, maka harganya murah gitu kan. Berarti otomatis kalau harganya 20 udah pasti murah, murah ya. Selebihnya pasti mahal gitu. Jika jika harga kurang dari 100, maka harganya murah. Kalau enggak, maka harganya mahal. Gitu. Jadi kalian pahamin dulu cara bacanya. Cara bacanya udah paham, udah enak. Pahamin garisnya. Tuh. Ingat if sama else garisnya harus seperti ini teman-teman tuh. Ya. Dia ada kayak tabnya gitu, satu tab. Jadi if sejajar sama else. Gitu ya. Jadi aku ulangin lagi. Cara bacanya, jika misalkan jika harganya, kok ngejalan harga terus deh. Misalkan jika nama sama dengan Dayat, misalkan, maka laksanakan yang satu apa? Misalkan betul namanya adalah Dayat, gitu kan? Jika tidak, berarti salah, gitu. Ya, jadi ekspresi logis akan dipakai terus teman-teman. Nah, itu tentang if else. Baru satu kondisi. Ingat, satu kondisi itu nilainya dua, antara true dan false. Jika iya, maka apa? Jika tidak, maka apa? Itu baru satu. Nah, hari ini adalah kita akan belajar jika kondisinya bersarang atau lebih dari satu. Tuh. Oke, contoh di sini ya. Nah, kalau tadi satu bersarang ya, atau sorry, kalau tadi kan satu doang ya, satu kondisi. Satu kondisi itu ya udah jika iya, maka apa? Jika tidak, maka apa? Udah selesai. Itu satu kondisi. Nah, sekarang di sini ada dua kondisi yang bercabang. Kondisi yang pertama, dia akan bilang gini, apakah kategorinya buah? Kalau iya, dia akan masuk ke sini nih. Kalau misalkan kategorinya iya, apakah keinginannya tanpa biji? Tuh ya. Kalau tidak, dia akan bilang gini, apakah sayuran? Gitu. Jadi kalian pahamin dulu di sini. Kategori buah, jika iya, dia akan masuk ke sini, keinginan tanpa biji. Jika tidak, dia akan masuknya ke sayuran. Nah, ini udah punya dua kondisi yang berbeda. Yang satu buah, yang satu sayur. Itu. Bercabang lagi. Kalau dia bilang iya, nih, keinginan tanpa biji. Nah, kalau beneran iya, berarti dia nanas. Kalau enggak, dia apel. Gitu. Terus kalau di awal tadi kita pilih iya, pilih tidak, sorry. Apakah sayuran iya? Kalau iya, dia akan nanya, musiman enggak? Kalau musiman berarti dia brokoli. Kalau enggak, dia kentang. Kalau tidak, ya, ketika kategori sayuran tidak, ya udah, dia bakal end, close. Gitu alurnya, ya. Jadi ini namanya bercabang. Kalau iya, dia akan nanya lagi apa? Ya, kalau iya bilangnya apa, kalau tidak bilangnya apa. Nah, ini dinamakan kondisi yang bercabang. Kalau sebelumnya kan cuman kalau iya hasilnya apa, kalau tidak hasilnya apa, udah selesai. Itu cuma gampang if else aja kalau itu. Ya, nah sekarang ada cabangnya.
gitu ya. Nah, kalau tadi nih, ini panjang banget nih aku bahas nih ya. Semoga kalian paham ya. Kalau tadi mana ya? Kalau tadi itu if else. Karena dia adalah satu kondisi yang dimana iya dan satu lagi enggak. Nah, sekarang ada namanya elif. Jadi nanti ada if, elif, else. Nah, lo makin bingung tuh, makin banyak ya. Ada if, elif, else. Nah, elif itu adalah kondisi di mana kita punya option. Oke. Nah, pelan-pelan dulu. Nah, pelan-pelan dulu ya. Kita ngomongin ini dulu. Nah, model bersarang tuh gini, teman-teman. Kalian lihat, perhatiin. If dibungkus oleh if, else. Jadi ada if, else. Di dalam ini if, else. Dibungkus lagi sama if, else. Itu bersarang namanya. Itu ya. Jika, apa ya? Apakah jika, misalkan apa ya? Jika harga gitu ya. Harga lebih dari 50 gitu ya. Maka, nah, di sini ada lagi. Kalau misalkan harganya lebih dari 60. Nah, jadi ada dua kondisi tuh. Yang satu minta harganya lebih dari 50. Yang satu lagi minta harganya lebih dari 60. Kan? Kalau harganya lebih 5 dari 50, dia bakal ngelakuin apa? Gitu kan. Dia bakal ngelakuin ini nih. Nah, terus lagi ngomong lagi tuh. Jika harganya lebih dari 60, dia ngapain? Kalau enggak, dia ngapain? Tuh, jadi ada cabangnya, guys. Polanya gini, if else. Nah, itu untuk kondisi bersarang. Dua kondisi. Tapi kalau misalkan Jangan buka YouTube. kondisinya lebih, gimana? Gitu kan. Di sini kan kondisinya kan hanya ada dua. Kondisi yang pertama, tuh ekspresi satu. Kondisi yang kedua, ekspresi dua. Ya kan? Nah, kalau misalkan nanti ada lebih dari dua kondisi, nanti pakainya elif. Ya. Elif ini sebenarnya mempersingkat kita ya, nggak usah pakai if lagi gitu. Nanti ada, aku akan jelasin deh. Oke, kalian pahamin dulu yang ini ya. Jadi nanti akan ada soal yang namanya bercabang kayak gini. Ketika ekspresinya lebih dari satu, ada dua, bentuknya seperti ini. Tuh, if else dibungkus pakai if else. Tuh. Nah, contohnya apa tuh? Contohnya mana ya? Contohnya, nah ini juga ada contohnya nih. Coba aku jelasin dulu deh, ini deh. Hmm. Kayak aku jelasin dulu deh yang ini ya, sebelum kita lanjut ke elif nanti. Jadi gini, kalian udah harus paham ya input ini. Berarti kan namanya kan kita punya variabel waktu makan. Nah, ketika kita punya variabel waktu makan, dia akan menginputkan tuh, ya kan? Kalau lower udah pasti paham ya. Lower itu kan kemarin kita belajar buat bikin tulisan kecil, jadi nggak perlu aku jelasin ya. Nah, di sini ada nih if else-nya. Oke, jika waktu makannya adalah sarapan, nah, jadi ketika kalian menginputkan sarapan, oke, kalian ngetik sarapan tuh, ngetik sarapan, dia bilangnya apa? Bubur, gitu. Oke. Jika dia ngetikin sarapan, dia bakal bilang bubur. Karena di situ kan dia bilang, waktu makan sama dengan sarapan. Artinya ketika kalian ngetikin sarapan, dia akan bilang bubur. Gitu. Oke. Nah, ini pahamin dulu satu dulu ya. Satu if else, satu kondisi dulu pahamin. Jadi ketika dia bilang sarapan, dia akan eh, dia akan diberi jawaban adalah bubur. Nah, tetapi di sini teman-teman ya. Tetapi di sini ini kok ada ini sih. Nah, jadi tetapi dia bilang makan malam. Otomatis bukan sarapan dong. Maka dari itu ini tidak kepake lagi. Nah,
Karena kan dia ngomongnya apa? Makan malam. Nah, ketika dia bilang makan malam, else dong, kecuali sarapan kan, ya kan? Dia bakal bilang gini, keinginan. Tuh, input keinginan. Makanya di sini dibilang keinginan. Oke, alurnya. Jadi ketika dia nggak bilang sarapan, dia akan dikasih inputan sama programnya. Keinginan. Nah, keinginannya kita cari tuh if else lagi di sini. Jika keinginan adalah menyenangkan, maka kasih dia pilaf. Kalau enggak, kasih dia daging dengan mashed potatoes. Di sini dia bilang keinginannya adalah menyenangkan. Mengenyangkan, sorry, mengenyangkan. Nah, karena dia bilang mengenyangkan, maka otomatis dia bakal dikasih pilihan adalah pilaf. Yang ini udah nggak kepake gitu, karena sudah terpenuhi, teman-teman. Kayak gitu ya. Oke, dari sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Karena ini udah lumayan pusing. Ada yang mau tanyain? Kira-kira ada nggak? Nggak ada? Paham, paham nih ya? Nggak ada yang mau ditanyain? Oke, jadi di sini ada dua kondisi ya. Yang satu kalau misalkan mau bilang makan sarapan, dia bakal inputin bubur, ya. Kalau yang satu lagi ketika dia ingin mengenyangkan, dia akan bilang pilaf. Kalau enggak daging dengan mashed potatoes. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, ada nggak yang mau tanya dulu nggak? Kira-kira dari kalian? Nggak ada? Oke, oke kalau nggak ada, boleh dibuka course-nya kita kerjain sekarang. Boleh, silakan dibuka course-nya. Nah. Jadi sekarang course-nya baru guys. Tuh. Jadi sekarang kita ada di pertemuan ke ini ya, perintah nomor 6 ya. Perintah berkondisi. Nah, oke yuk boleh dibuka dulu silahkan. Nah, kita akan coba kerjain ya teman-teman ya. Oke. Eh dibuka. Salah lagi. Nah, oke dibuka yang nomor 1 ya. Toko rekomendasi. Silakan teman-teman boleh buka. Oke, udah dibuka semuanya. Rizky udah, Zaki udah. Oke, Furi, Nizam dan lain-lain. Ini pada off cam kalian kemana ini? Ada nggak di sini? Wisnu, Keanu, Arashifa, Haidar, Vino, Furi. Ada ya? Oke deh. Oke, coba kita kerjain dulu yang pertama ya. Ada yang udah selesai? Coba aku cek. Oke, pada salah semua. Oke, oke, gimana? Kira-kira, apakah operator kondisi bisa digunakan untuk mengoptimalkan cek kondisi yang rumit? Yang ini benar nggak kira-kira? Benar nggak? Benar. Benar. Oke, coba. Saat memprogram perintah berkondisi bersarang, aturan-aturan yang sebelumnya telah dipelajari untuk konstruksi kondisi akan digunakan. Nah, kira-kira bener nggak nih yang ini? Coba. Benar. Oke, Vino. Kenceng banget Vino suaranya. Oke. Untuk memprogram perintah berkondisi bersarang, kata-kata fungsi spesial digunakan. If, elif, else. Bener nggak? Benar. Yakin, bener? Salah. Ya, ini salah ya.
Karena hmm, nanti deh aku jelasin. Ini belum ada. Karena Elif belum aku jelasin soalnya. Ide dari konstruksi bersarang bisa diterapkan untuk operator kondisi. Nah, benar ya. Jadi ada tiga jawaban teman-teman ya kecuali yang Elif. Kenapa? Karena Elif belum aku jelasin dan dia itu bukan jatuhnya bukan berkondisi bersarang sih sebenarnya. Karena dia kan membuat kondisi baru. Bukan kondisi, dia membuat option kalau Elif tujuannya gitu. Jadi kenapa dia bukan? Karena dia nggak masuk ke kondisi bersarang tapi melainkan dia masuknya ke option gitu. Kalau kalian pernah main Roblox, harusnya tahu sih yang bikin dialog tuh di Roblox kan bercabang gitu kan. Sama kayak gitu. Oke, silakan kalau gitu kalian boleh ketik dulu nomor 2, nomor 3. Aku akan lanjut ke nomor 4. Kenapa? Tadi Mister ngomong apa tadi? Yang mana? Tadi Yang ada Roblox? ya Iya, sama kayak kayak yang dialog di Roblox. voice line, maksudnya Up. voice actor kali gitu. Bukan, bukan dialog Oh, choice, dialog choice. oh. Kalau di Roblox kan namanya dialog choice. Kalau di sini namanya Elif gitu. Prinsipnya sama, bercabang kayak gitu, pohon tree, apa, dialog tree gitu. Oke deh. Oke, gimana yang lain? Oke, kita lanjut lagi ya. Udah di nomor 4. Oke, Keanu, ini Keanu. Nomor 1 Keanu. Lihat, coba Keanu. Mas, udah bisa belum Keanu? Ini ya, Keanu ya. Nomor 1 ya. Gimana, bisa nggak Keanu? Yang Elif nggak usah ya Keanu ya. Nih, yang Elif nggak usah. Oke. Oke, ada nggak Keanu? Coba. Oke, bingung dikit. Ya, sebenarnya semuanya benar. Kecuali yang Elif. Kalau yang Elif itu jatuhnya itu option. Kayak opsi gitu. Gitu. Jadi misalkan ada kondisi pertama apa, kondisi kedua apa, nanti ada opsinya. Kalau dia kondisi yang pertama dia bakal jawab apa. Kalau dia pilih yang kedua apa, ketiga apa. Kalau enggak tiga-tiganya, dia bakal else gitu. Jadi ini jawabannya ya Keanu ya. Kalau ini kan kondisi kan udah pasti tahu lah ya. Tadi kan perintah berkondisi bersarang pasti digunain lah untuk eh, kalau bersarang itu gini. Jadi ada if, else, if, else, gitu. Ada if else. Jadi kayak di apit gitu di apit. Gitu Keanu ya. Udah boleh dikerjain dulu nih Keanu ya biar kita bisa lanjut ke nomor 4. Karena aku nungguin kamu nih. Oke, dah lanjut dulu ngetik-ngetiknya. Oh, ini Rasifa udah good Rasifa.
Dah, aku tunggu nomor 4 berapa orang yang belum. Ehm, oke, masih ngetik ya. Dah, ngetik dulu aja. Wisnu, ayo Wisnu, ngetik Wisnu, dipercepat Wisnu. Nanti ketinggalan. Oh ya, kalau ngetik di rumah kalian juga dicoba-coba ya ngetiknya ya, biar nggak sering typo. Oke deh. Oke, dua lagi ya, Wisnu sama Zakia, sama Nizam. Ah, Nizam ada. Oke, aku bahas dulu nomor 4 kalau gitu ya. Nah, di nomor 4 ini teman-teman bisa lihat ya, jadi nggak terlalu sulit kok. Pertama-tama kalian lihat dulu soalnya. Lihat, perbaiki masalah dalam program. Jadi, kalian cuma tinggal perbaikin aja. Nah, kayak misalkan aku play nih. Nah, aku play kenapa tuh? Kenapa tuh nomor 2 itu salah? Makanya tadi aku di awal aku suruh bilang ke kalian adalah pahamin dulu bacanya. Kalau kalian udah paham bacanya, enak ngerjainnya. Jika sales adalah ya, apa yang kurang kira-kira teman-teman? Titik dua. Oke, Rizky pintar ya, titik dua ya. Jadi cara bacanya adalah jika sales adalah ya, titik dua, maka gitu. Makanya jangan lupa nih maka. Nah, sekarang ini juga sama ya. Jika kategori, nah lihat di sini. Kalau kita pakai sama dengan yang satu, jatuhnya variabel. Maka dari itu pakainya dua sama dengan untuk operator logis. Ini cuma satu nih. Kita tambahin satu lagi sama dengannya ya. Jadi baru enak nih. Jika kategori adalah manisan, titik dua lagi. Maka print bla 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 dan lain-lain ya. Else-nya sama ya, else-nya sama pakai titik dua else dan juga ada else. Oke. Nah, terus ada salah lagi nih di bagian nomor 8. Kira-kira nomor 8 ini apa sih? Coba kita cek ya. Jika kategorinya manisan, maka buat jelinya untuk 200 koin. Oke, ini benar ya. Untuk kategori lainnya, katanya jus Liongbi untuk 140 koin. Jika pembeli tidak ingin produk yang dipromosi, maka beritahukan kami jika kamu berubah pikiran. Otomatis else yang ini punyanya yang ini. Nah, gitu ya. Yang ini kan udah punya dia. Tuh, kan aku bilang bentuknya gini. Nah, ini if, ini if, ini else, ini else. Jadi otomatis ini kita hapus. Ini juga kita hapus. Nah, baru bisa gitu, guys. Ingat pahamin untuk polanya ya. Baru kita ketik. Kalau kita ketik ya, maka kategorinya adalah manisan. Ya, manisan. Selesai. Nomor 4. Gampang banget kalau memperbaiki program kok. Oke, gimana? Sampai sini nomor 4 ada yang mau ditanyain dulu nggak kalian kira-kira?
Nggak ada yang mau ditanyain dulu? Bisa semua? Ya, ya, ya. Bisa nggak, Wisnu? Ah, ini ada yang belum nih. Nomor 4. Oke, nomor 4. Ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada yang mau tanyain? Jadi intinya, pahamin. Jangan diketik semuanya ya. Jadi kan cuma ada beberapa doang tuh kayak maka, terus sama dengan, maka, terus abis itu else-nya yang ini pindahin ke belakang sejajar sama if yang di atas. Nah, gitu. Gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Aku Ya, kak, aku. udah share screen. Apa? Share screen aja. Kalau mau yang ditanyain share screen. Baca tuh. Uniden does not match any water reaching level. Nah, ini kalau ada kayak gini errornya Wisnu, pamin ini buat jangan juga ya. Kamu kurang satu spasi. Tuh, else-nya mundurin. Iya, mundurin. Dimundurin, else-nya dimundurin. Sejajar sama if, itu kan nggak sejajar else-nya. Else-nya mundurin, dihapus. Sejajarin sama if. Nah, udah, play. Nah, oke, yang lain gimana? Zaki, bisa. Kalau nggak ada yang mau ditanyain, aku lanjut lagi. Oh, udah ya. Ya, Wisnu, tinggal Wisnu berarti. Oke, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya ya. Oke, ke nomor 5. Simpel banget ya nomor 5 nih. Oke, kita play dulu. Nah, nomor 2. Oke, nomor 2 ada yang salah tuh. Salah apanya nomor 2? Kurang sama dengan. Pinter. Nomor 2 kurang sama dengan. Jadi, sama dengannya harus ada sama dengan. Pinter ya. Nomor 8, apa tuh yang salah? Kira-kira nomor 8. Ada yang bisa kasih tahu aku? Nomor 8. Ayo, else-nya. Lihat. Yang atasnya betul nggak tuh else-nya punya siapa? Ayo, ada yang bisa jawab? Punya, Ya, Wisnu. punya if, Kenapa? punya if, Apa Wisnu? punya if. Punya, iya punya if. If-nya yang mana? Yang nomor 4. Oke, berarti yang ini ya. Tetep. Udah, selesai. Udah doang kan? Gampang kan? Ya, lihat sejajarnya gitu aja.
Ya, teman-teman ya. Jadi sayur hijau, apa ya sayur? Oh, sayuran hijau. Oke, nah tiba-tiba pas aku klik sayuran hijau, apa aku salah? Sayuran hijau. Itu tipe. Nah, harganya berapa? 50. Oke. Nah, nomor 4 kira-kira apa yang salah tuh? Boleh dong kasih tahu aku kenapa tuh? Yang salah apa tuh kira-kira? Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Rizky, tahu nggak Rizky apa yang salah? Enggak. Oh, enggak. Oke, kalau kalian ketemu error nih, kalian harus pahamin error juga ya. Kalau ketemu error kayak gini, ya, sah. Ada tulisan str and integer. Artinya, sekarang kita lihat, harga maksimum ini integer apa string? Dia mintanya integer kan? Lihat, harga maksimal. Ternyata dia input doang tuh. Nah, makanya input ini kita harus kasih int. Nah, int input baru tutup gitu. Kenapa kayak gitu? Karena dia nggak bisa menerima string. Kan aku udah bilang input itu adalah string kan. Sementara ini angka, angka itu integer. Gitu ya kalau ketemu error strnint kayak gini ya. Gitu. Oke, sayuran. Oh iya, sayuran hijau ya. Hijau 50. Oke, gimana teman-temanku yang lain? Bisa? Tidak. Ada yang mau ditanyain dulu? Itu saya nggak bisa. Oke, Vino boleh share screen. Boleh, boleh. Coba aku cek. Oke. Itu di stop dulu, Vino, kalau kayak gitu. Di ini, Kenapa? di stop dulu. Tuh, kalau itu. Nah, baru bisa diedit. Kalau nggak di stop, nggak bisa. Ya. Nah, coba kasih apa tadi? INT kan? Yang lain gimana? Ada yang mau ditanyain dulu? Eh, Kalian sering-sering latihan ya, teman-teman ya. Karena kedepannya tuh pasti bakal lebih sulit. Lebih sulit lagi, lebih sulit. Gitu. Khususnya ini kan kita mainnya di logika ya, dan matematika juga. Oke, Rizky kenapa nggak bisa Rizky? Yang input harga maksimum di 4 apa 3 ya? Input harga maksimum di 4 apa 3? Coba share screen. Kasih INT udah belum? Oh, udah. Di ini dong, nomor 3 tuh. Harga maksimal kayak tadi. Bener. Nih, di INT. Kalau harga maksimal kan cuman lebih besar gini kan. Tadi berapa sih? Lebih besar 100 ya? Ya, kayak gitu dong. Ya, nomor 3 Rizky. Salah tuh. Karena kan nomor 3 itu kan logika. Nomor 4 logika.
Bisa nggak? Nah, tuh kan tadi harga max lebih besar sama dengan 100 kan? Nah, ya, titik dua jangan lupa. Dah, coba. Sayuran hijau 50. Oke deh. Oke, terakhir kita nomor 6 ya. Oke, di nomor 6 ini. Oh, Vino belum ya tadi ya? Vino udah belum? Belum. Oke, share screen lagi coba. Biar aku bisa lanjut ke nomor 6. Apa tuh yang salah? Em, harga. Oh, ini bukan jangan pakai petik nih. Jangan pakai petik. Kan dia integer 100 saja. Ah, nggak usah pakai petik. Nah, ya. Udah. Oke, bisa ya. Ya, ini terakhir. Kita nanti baru lanjut lagi. Oke, sekarang yang ini. Nah, kalau ini kan oke bentar ya. Nah, jadi di sini kan kita nggak ada apa namanya nggak ada kayak tadi ya. Tadi kan kita masih dibantu sama teks. Nah, sekarang gimana caranya kalian ngerjain ini kalau disuruh ngetik? Coba. Kira-kira apa nih? Kita baca dulu deh. Jangan pakai chat GPT ya. Aku tahu ada yang kalian pakai chat GPT nanti. Nih, jawaban. Apakah kamu ingin melihat barang paling laris kami? Ya udah, ketik aja. Gitu kan? Simple. Apakah kamu ingin melihat barang barang paling laris kami? Nah, baru bawahnya kira-kira kita harus kasih apa, teman-teman? Ada yang tahu nggak? Kita udah ada tuh. Apakah kamu ingin melihat barang paling laris kami? Terus apa? Apa? Kira-kira. Jika klien menjawab ya, maka masukkan kategori produk. Jika kategorinya makanan, maka cetak susu. Untuk kategori lainnya, cetak deterjen. Selain itu, dia kalian tidak menjawab ya, maka cetak beritakan kami jika kamu berubah pikiran. Ini ada di sini deh kalau nggak salah deh, kalau kalian baca. Mana ya? Kayaknya ada nggak sih di sini? Ini kayak gini loh. Tuh, sama kayak gini bentuknya. Oke, coba kita ini dulu ya. Oke, kategori yang tertarik barang rumah tangga. Jika klien menjawab iya, maka tawarkan untuk memasukkan kategori produk. Apa kira-kira?
Oke, print lagi. Soalnya pasti ada yang basi, ini ada yang ngebug ya, kalau nggak salah. Hmm. Karena huruf kecil, huruf besar. Oke, jika, jika apa? Jika jawaban, oke, jika jawaban sama dengan iya, itu kan, maka, maka apa? Jika jawaban sama adalah iya, maka apa? Apa nih? Jika jawabannya ya, maka tawarkan untuk memasukkan kategori produk. Jadi kita harus ngapain? Misalnya gini ya, kategori. Jika kategori sama dengan input, ya kan? Kategori yang tertarik. Ya kan? Kategori yang tertarik kan? Kategori yang tertarik. Coba ya, kita lihat ya, biar tahu nggak. Jika jawabannya iya, maka kategori input kategori yang tertarik gitu kan. Terus abis itu apa lagi? Hmm? Abis itu bawahnya apa tuh? Jika kategorinya makanan, ya udah ikutin aja. Jika kategorinya sama dengan makanan, jadi kan? Tuh, maka print apa? Tuh, susu nih, kopi aja deh biar nggak salah ya. Susu 1 liter, kuki. Nah, ini untuk kukinya hurufnya huruf besar ya guys. Nah, kuki itu huruf besar. Susu 1 liter, koma, kuki, kismis, persik. Oh ya. Terus apa lagi? Untuk kategori lainnya, cetak, deterjen, dan laundry. Berarti apa? Else ya? Else print, deterjen, laundry, sepatu. Copy aja ke sini. Jadi ibaratnya kita kayak translate aja, translate dari teks jadi program gitu. Jadi makanya kan aku bilang pahamin cara bacanya. Kalau udah paham, udah enak tuh. Tuh, selain itu, jika kalian menjawab ya, tidak menjawab ya, maka cetak beritahukan kami jika kamu berubah pikiran. Berarti kan else ini kan terakhir. Else, print, panjang banget. Nah, nah, seperti ini deh. Tuh kan, kalau aku bilang ya, barang rumah tangga. Nah, oke, deterjen, laundry, sepatu, benar. Barang rumah. Nah, bener kan? Gitu untuk apa namanya? em, if else bercabang. Tuh, tadi kan kita belajar gini kan? Kayak gini kan? Kayak gini, dalamnya ada gini. Tuh. Ingat aja kayak gitu. If else. If else. Nah, gitu teman-teman ya. Oke, ada yang mau ditanya dulu nggak nih kira-kira ini nomor 6. Baru habis itu kita lanjut lagi ke if else elif. Ya, yaitu adalah
kondisi yang mempunyai opsi. Banyak banget ya. Jangan puyeng. Siapa yang udah nih? Wih, Rasifa udah ya. Nah nih, kalian boleh lihat layar aku deh, nggak apa-apa. Ikutin kata soalnya aja. Jika kalian menjawab ya, ya udah. Jangan jika jawabannya adalah ya, sama kan tuh. Maka jika kategorinya makanan, maka cetak. Tuh, kategori makanan, maka cetak kategori yang tertarik. Jika kategorinya makanan, maka susu 1 liter. Kalau enggak, deterjen. Kalau enggak, dua-duanya, beritahu kami kalau kamu berubah pikiran. Oke, gitu teman-teman. Gimana untuk nomor 6? Ada yang masih bingung nggak? Kalau ada yang masih bingung, boleh langsung tanyain aja ya. Biar aku langsung, apa namanya, langsung bantuin. Oke, gimana? Kak, punya saya masih nggak bisa. Oke, boleh Haidar sini. Boleh share screen. Ini aku bantu. Oh. Mm-mm. Coba, iya coba, ya, terus barang rumah tangga. Oke, checklist lagi. Iya, barang rumah tangga. Checklist. Enter, enter, enter. Oke, nggak bisa ya? Oke, coba kerja nanti. Coba buka soal deh, aku lihat. Nih, kena ya, oke, ada. Coba agak scroll ke bawah deh. Nah, ada. Coba agak ke atas deh, apakah aku mau lihat dulu agak ke atas. Nah, ada. Op, dah. Oke. Kategori. Nah, Aidar, ini ada titik dua, Aidar. Kamu belum ada. Nah, itu dong yang salah, oke? Nah, coba lagi. Di stop dulu. Nah, coba deh. Nah, barang rumah tangga. Kak, Ya, oke, Rizky, kenapa? saya nomor 4-nya salah. Oke, boleh coba share screen. Tahu deh, aku ke header dulu ya. Oh, belum bisa ya, header. Coba deh, iya deh, iya. Ya, enter. Nah, barang rumah tangga. Enter. Oke, checklist. Iya lagi. Nah, enter. Oke, nggak bisa. Coba dibuka lagi deh. Apa yang opsi? Oh, ini. Beritahukan. Ini kamu beritahu aja tuh. Nah, kurangkannya dong. Hmm.
Coba ya, barang rumah tangga. Hmm. Oh iya, jangan itu apa namanya? Jangan pakai apa spasi. Coba iya, ah, ah, barang rumah tangga. Oh, iya, terus barang rumah tangga. Oke, masih belum bisa juga ya. Kenapa ya? Kategori yang tertarik. Kita dulu deh, apa sih yang salah ya? Wah, aneh sih. Apakah kamu ingin melihat barang kesayangan kami? Apakah kamu ingin melihat barang kesayangan kami? Iya. Kategori input makanan yang kategori yang tertarik. Kategori yang tertarik kan? Oke, makanan susu 1 liter, cookie, kismis, koma, pars. Kok ini perisik? Persik, persik, persik. Ah, ah. Oke, coba yang belum siapa? Boleh share screen deh. Banyak yang belum ya, nomor 6 ya? Padahal. Ini nih, nih. Se- Sejajar sama ini dong. Dihapus. Nah, ada. Belum, belum, belum. Satu lagi. Tuh, belum benar. Makasih Kak. Oke, dah. Nah, dah. Dah, tuh, tuh, tuh. Ada yang lagi yang salah itu. Rizky. Oke, Furi ya. Titik duanya, nih juga sama nih Furi. Titik duanya nih. Tertarik titik dua. Nah, petik. Ini huruf besar. Susu, kuki besar. Persiknya besar. Nah, ini koma, spasi. Koma, spasi. Jangan lupa. Habis koma, spasi. Nah, nah. Terus ini D-nya huruf besar. Aku banyak yang tipe. Ini laundry, bukan laundry. Laundry. Awas. Awas, tipe. Ini kasih spasi, komanya. S-nya huruf besar. Eh, Mister, saya masih belum bisa, Mister. Oke, Vino. Ini B besar ya, beritahukan. Pakai kan di sininya. Beritahukan. Oke, ini A-nya A besar. K-nya K besar. Nah, sama ini K-nya K besar. Oke, coba. Coba Vino. Vino, Vito. Lihat sini. Boleh share screen, Vino. Hmm. Aku juga belum, Mister. Loh. Astaga. Hmm. Vino, ini iya aja, bukan iya. Iya aja. Coba. Barang rumah tangga. Barang rumah tangga. Dah, enter. Oke, masih belum bisa juga. Mister, aku tetap nggak bisa juga. Eh, nggak Bi- bisa, Nggak bisa juga. tetap nggak bisa. Oke, oke. Veno, Vino, ini pakai koma ya. Oke, Furi, coba lagi. Jangan pakai spasi. Ini jangan iya. Iya aja. Nggak usah pakai i. Iya aja. Ya, Furi ya.
Iyanya nggak usah pakai i, tapi ya aja. Nih, ya. Nah, coba. Ini kategori, aduh tipe nih. Kategori, bukan kategori. Nah, kategori. Nah, tipe tuh. Coba ganti. Ganti dulu. Belum ganti nih kategori. Itu masih kategori. Di stop dulu. Nah, dah ganti. Kat- Nih, kategori. 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 Nah, coba play lagi. Barang rumah tangga. Coba checklist. Checklist, checklist. Jangan play. Salah. Barang rumah tangga. Enter checklist. Nah, barang rumah tangga. Hmm, nggak bisa juga ya. Beritahukan. Tipe tuh. Beritahukan. Nah, beritahukan. Kalian banyak yang tipe soalnya. Coba lihat lagi deh, Vino. Kalian sering tipe nih. Jadi banyak yang salah. Coba Wisnu kenapa Wisnu? Wah, Wisnu lagi. Ini kan printnya di sini Wisnu. Di bawah sini printnya. Banyak banget yang salah kalian. Ini nih, lihat layar aku deh. Banyak yang tipe. Coba Yang punya saya nggak bisa kak. Nomor 6. coba Nizam. Coba play. Coba checklist coba play dulu. Coba Nizam di play. Aku mau lihat coba. Iya, bukan iya. Iya, barang rumah tangga. Barang rumah tangga. Lagi checklist. Lagi barang lagi iya, barang rumah tangga coba. Tipe. Kalau kamu ingin melihat barang, kok kan pada tipe ya? Kok pada nggak bisa sih? Banyak yang tipe tadi kalian. Oke, ini aku coba aku share screen ya. Nah, coba nih lihat. Kalian banyak yang tipe soalnya tadi. Coba perhatiin kalimat punya Mister tuh. Apakah kamu ingin melihat barang paling laris kami hanya besar? Ingat bagian depan ini hanya besar ya. A besar, K besar, susu, kuki, persik. Lihat komanya, koma spasi, koma spasi. Coba. Ini beritahukan kami jika kamu berubah pikiran. Nah, coba lihat layar Mister dulu, kalian ketik dulu coba.
Agak bingung juga nih aku. Kenapa pada salah gitu? Pada tipe tadi titik banyak yang tipe soalnya. Coba dulu coba. Oh tinggal 10 menit lagi kita ya. Gimana? Banyak yang belum ya? Waduh. Oke, oke. Oke, lihat layar misalnya. Jadi kalian tuh udah benar sebenarnya, cuma banyak yang tipu. Lihat huruf besar, spasi, lihat dulu deh. Tuh, kira-kira gimana? Kalau ada yang masih nggak bisa juga udah sama persis, boleh tanya aku deh. Ya, Mister. Coba Vino, sini, share screen deh. Ah, ini kayaknya kak besar nggak? Kaknya. Iya, Kak Besar. Coba deh, play deh. Aduh. Kak, saya nggak bisa. Itu bisa. Tadi nggak bisa. Oh, ya dah. Oke, Vino. Coba sini siapa Zaki? Coba Zaki tipu nggak? Kira-kira. Coba play. Nah kan bisa kan? Oke. Coba siapa lagi Tadi yang nggak bi- bisa? tadi nggak bisa, Kak. Ya harus 2 kali soalnya. Hmm. Siapa lagi yang belum? Nizam, Wisnu. Coba share screen. Coba sini Nizam sama Wisnu coba. Oke Wisnu. Ayo Wisnu. B-nya B besar. Nah coba. Nizam apa yang belum coba ya. Coba di play dulu. Ini E-nya mana? Sepatu. Di stop dulu. Kenapa? Rasifa? Kukinya yang mana nih? Si Wisnu apa Nizam? Nizam? Oh iya, Wisnu. C-nya.
Nih, kuki, susu, persik, bukan perisik, persik. Itu banyak yang tipe tuh. Ayo coba. Nah, kan bisa kan? Coba. Nah, kalian tuh udah benar tapi banyak yang tipe. Barang rumah tangga. Eh, checklist, checklist, checklist. Nah, tangga. Enter. Oke, apalagi yang salah nih? Ini kategori K-nya besar tuh. Ini P-nya juga besar. Ganti, di stop dulu. Nah ya, ya tuh persiknya tuh. Nah ya, P-nya besar. Oke, udah coba. Harus teliti banget nih. Enter, barang rumah tangga. Oke, sip. Astaga. Oke, tinggal 4 menit lagi. Oke, aku mau review dulu deh hari ini ya. Jadi, tadi kalian harus pahamin juga, khususnya ada beberapa juga tadi yang sebenarnya udah bisa kalian. Udah bisa, ngetiknya juga udah bisa. Cuman masih banyak yang typo. Dan untuk yang satu lagi, yang Elif kan boleh coba baca-baca dulu ya, yang aku udah kasih handbooknya atau materinya kan udah ada tuh ya aku kasih tadi. Nah kalian boleh coba baca-baca, coba kalian kerjain. Ya kan nanti minggu depan kita melanjutin lagi kok, masih melanjutin lagi yang Elif gitu. Jadi bukan berarti nggak lanjut, tapi masih lanjut lagi untuk Elifnya. Dan juga kalau nggak salah minggu depan itu kita udah belajar looping perulangan. Kayak dia lebih panjang lagi nanti ya. Nanti kalian gabungin tuh antara while sama if. Nah, makin panjang lagi tuh. Jadi sebisa mungkin khususnya sih tipe huruf kecil, huruf besar itu kalian harus teliti banget. Karena kalau kalian salah satu huruf, satu spasi ya udah pasti. Soalnya kan ini kan ibaratnya kita kan pakai punya Algonova itu kan auto detect ya, auto correct kan, otomatis. Jadi harus benar-benar persis. Mungkin secara mata manusia sih it's okay, nggak apa-apa, walaupun kurang spasi atau gimana gitu kan. Tapi kan kalau komputer kan nggak bisa dibohongin ya kan, jadi harus benar gitu teman-teman ya. Oke kalau gitu ada yang mau ditanya dulu nggak untuk terakhir nih sebelum aku tutup kira-kira atau dari kalian? Tadi sih udah lumayan oke. Dan aku juga udah cek-cek juga beberapa kalian dari kalian ya. Cuman itu tadi minusnya untuk masalah tipe aja, huruf kecil, huruf besar aja. Selebihnya udah oke lah. Kalian udah lumayan. Ada yang mau ditanya dulu? Kalau enggak, uh, Mister tutup hari ini. Nggak ada. Ini pada off cam semua. Ya udahlah, nggak apa-apa. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyain untuk hari ini ya, sekian dulu teman-teman. Semoga kalian tetap semangat. Eh, jangan lupa diulangin lagi ya pelajarannya karena ya namanya pelajaran makin lama makin sulit. Apalagi coding, kalian harus apa namanya kuat juga di logikanya ya. Karena kan ini kan bukan lagi kayak Roblox kayak kemarin atau Scratch yang masih gampang lah gitu kan. Ini kan kalian harus ngetik gitu. Sering-sering latihan ngetik juga biar nggak typo. Banyak kan di Google ya game-game ngetik juga banyak. Oke gitu aja mungkin untuk hari ini. Thank you buat kalian dan selamat malam. Sampai ketemu lagi nanti minggu depan ya teman-teman ya. Oke, terima kasih semuanya.
Makasih banyak, Kak.